Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz. Seperti ayah guru katakan, tujuan belajar agama adalah belajar cara berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara berjumpa dengan Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan manusia dicipta itu adalah untuk mengenali Allah. Proses mengenali Allah itu tentu saja tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Kata-kata jumpa di dalam Al-Quran itu ayatnya banyak sekali. Coba lihat Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Di situ dikatakan, barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti waktu yang dijanjikan akan datang. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Saya sudah mengatakan tadi, unsur pembentuk manusia itu ada 3. 1, tubuh. 2, pikiran. Yang ketiga adalah jiwa. Sebetulnya agama itu adalah latihan untuk mengajarkan kita agar kita memiliki kesadaran akan tubuh. Yang kedua, kesadaran akan pikiran. Yang ketiga, kesadaran akan jiwa. Makanya proses bertemunya itu bukan bertemunya jiwa dengan Tuhan. Karena jiwa sendiri bukankah bagian dari dirinya? Pikiran sendiri bukankah bagian dari kecerdasannya? Tubuh sendiri bukankah beliau meliputi seluruh sel dalam tubuh kita sendiri? Karena beliau meliputi segalanya. Dan setiap kekosongan pasti diisi oleh beliau. Bagaimana caranya? Meningkatkan kesadaran. Menemukan kesadaran. Kesadaran tubuh sebagai materi, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Jadi sebenarnya akan bertemu itu adalah ketiga kesadaran itu di kesadaran Tuhan. Makanya di dalam Quran surat An-Najm dikatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksha sidrati ma yaksa. Dan bertemunya bisa kapan saja. Di mana? Inda sidratil muntaha. Sidratil muntaha bukan ruang. Sidratil muntaha bukan tempat. Tapi sidratil muntaha adalah puncak kesadaran. Sekali lagi, sidratil muntaha adalah puncak kesadaran. Itu sebabnya semua orang di semesta ini yang sedang melakukan proses perjalanan menuju Tuhan, yang dilatih adalah kesadaran. Kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Proses pertemuan sesungguhnya adalah pertemuan dua kesadaran. Itu. Ya, mungkin pusing-pusing. Bagus itu kalau masih pusing. Sementara itu dulu. Silakan, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, di masjid itu kan kita sering menjumpai lambang bulan bintang, Pak. Kenapa nggak lambang yang lain gitu? Kenapa harus bulan bintang? Terima kasih. Oke. Ini pengamat sosial ya. Bagus juga, nggak apa-apa. Itu kalau ada yang seperti itu menimbulkan sebuah pertanyaan, tanya saja. Saya itu kalau pertama masuk kuliah, pertama mahasiswa saya diwajibkan membeli buku tebal. Segini, buku tulis. Dan buku itu diberi tulisan di atasnya, buku bodoh. Buku bodoh. Tugas mahasiswa apa? Tugasnya apa? Apa yang dia lihat, tulis. Dia lihat mobil. Ya, keluaran baru. Lihat mereknya apa? Tulis. Di mobil ada tulisan apa? Ada tulisan VVTi, tulis. Di mobil ada tulisan 16V, tulis. Tulis itu semua ditulis. Dan setelah ditulis, tugas kalian adalah mencari itu apa. Bayangkan buku mahasiswa, begitu selesai kuliah dengan saya 1 semester, buku bodohnya berubah jadi buku pintar. Kenapa? Dia lihat kabut, tulis. Kenapa terjadi kabut? Asalnya biasa, tapi begitu mengalirkan pertanyaan, sebetulnya gimana terjadinya kabut? Dia mulai mencari jawaban. Dan semua mahasiswa mengatakan pada saya, terima kasih Bapak. Buku bodoh ini ternyata telah mengantarkan saya pada sebuah kesadaran. Begitu saya melihat sesuatu, dulu-dulu saya tidak penasaran. Sekarang rasa ingin tahu saya berkembang. Lihat orang ubanan, tulis. Kenapa terjadi uban? Kita melihat orang ubanan biasa, tapi mekanisme terjadi uban seperti apa? Bagaimana hitam berubah menjadi putih? Bagaimana cara Allah bekerja di situ?
Tidak sesederhana itu. Dan saya melihat kadang-kadang ketawa-ketawa juga. Ada orang pakai kacamata, dia tulis, kenapa pakai kacamata? Iya, mungkin kita yang awam, saya pakai kacamata, pernah ada yang bertanya, kenapa Bapak pakai kacamata? Negatif, positif, silinder, kenapa mesti negatif? Kan kata dokter pokoknya negatif sekian, udah aja. Tanya dulu, apa yang terjadi dengan mata saya? Kenapa fokus mata saya berubah? Ada perubahan apa dengan mata saya? Apakah kadar air di lensa mata saya berkurang? Sehingga sinar yang datang ke mata tidak bisa difokuskan di titik fokusnya? Kenapa titik fokusnya bergeser? Dan kenapa layarnya kemudian bergeser? Sehingga saya tidak punya kesan, tidak bisa melihat. Huruf A ketukar dengan huruf M. Kenapa? Coba, hal sederhana begitu saja. Kemudian berkembang. Ketika mereka masuk ke dimensi agama, iman. Nulis iman. Dia nanya, apa sebenarnya iman itu? Islam, apa sih Islam itu? Agama, apa sih agama? Semua yang didengar, yang dilihat, ditulis di buku bodoh. Ternyata semua mengatakan, ampun Pak, ternyata selama ini saya itu nggak tahu apa-apa. Kenapa saya bisa melihat ibu jilbabnya warna merah? Kemarin kan ada orang mengatakan, wah hebat Indonesia. Apa hebat? Ternyata NASA ngasih gambar bulan yang sedang gerhana itu, bulannya tuh di NASA itu nggak merah. Tapi dari situ Bondo, Pasuruan, bulannya warna merah. Lalu apa kita bilang orang awam? Wih hebat Pasuruan. Tapi kata orang fisika, hati-hati. Kenapa? Warna merah bukan dari bulan. Dari banyaknya polusi di udara. Karena apa? Sinar dari matahari masuk atmosfer, kemudian mengurai partikel-partikel di atmosfer, sehingga terjadilah proses hamburan. Proses hamburan menimbulkan warna merah. Makin merah itu bulan, menyatakan polusi di tempatmu makin luar biasa. Gak ada kaitannya dengan kerudung merah. Itu sains. Begitu dibedah secara saintifik kan kita jadi mengerti. Jadi kenapa Tuhan menunjukkan bulan warna merah di Indonesia? Dan satu-satunya tempat di dunia yang diberi izin melihat 3 fenomena sekaligus. Indonesia. Bangga? Bukan. Tuhan sedang mengajarin pada kita. Itu udara di sekitar Anda semua itu sudah polutan. Sikap hidupmu harus diubah. Buang sampah sembarangan harus dirubah. Kalau di rumah, PAM tahu PAM? PDAM ngalirkan air kotor ke rumah, marah-marah. PDAM gak bener, gak profesional. Padahal kita sering buang sampah sembarangan. Betul nggak? Sampah dialirkan ke selokan, kemudian ke sungai. Sungai diambil PDAM, dialirkan lagi ke rumah kita. Mohon maaf ya, ini ada cerita. Kok itu rumah, orang di rumah itu airnya keruh terus. Padahal dari PDAM nggak keruh. Sementara orang di sekitar tetangganya nggak ngeluh. Ini hanya hukum karma kayaknya. Karena dia suka ngasih kotor pada semesta, semesta juga ngasih kotor pada dia. Itu hukum karma. Makanya sediakan yang bersih untuk orang lain. Orang lain akan menyediakan bersih untuk kita. Kalau ada tamu, hormati dengan baik. Nanti suatu saat kita juga dihormati. Siapa yang merawat semesta, semesta akan merawat kita. Itu hukum alam. Saya jadi lupa pertanyaan tadi apa. Oh, jadi lupa. Jadi saya pernah menyaksikan selesai umroh. Itu setelah dari makam Rasulullah. Saya keluar dari masjid. Itu melihat langit terang sekali saat itu di Mekah. Itu jam-jam 6 pagi. Apa luar biasanya. Saat itu saya dalam hidup sampai sekarang baru menyaksikan ada bulan sabit. Kemudian di tengahnya bintang. Ya tentu saja tidak begitu. Bintangnya di mana, bulannya di sini. Kan gitu. Karena bintang itu kan jauh sekali. Toh bintang yang kita lihat hari ini mungkin bintang yang ratusan miliar tahun yang lalu. Sinarnya baru nyampe. Saking jauhnya. Bisa jadi 14 miliar tahun cahaya. Tapi luar biasanya ini bulan sabit, di tengahnya ada bintang. Lalu saya kemudian sampai di kamar hotel, kemudian saya merenung. Apa sih pesannya? Disitulah saya kemudian mendapatkan banyak pesan. Ternyata Nabi Muhammad ketika Mi'raj, yang beliau temukan itu diceritakan di Quran surat An-Najm. An-Najm itu bintang. Wan najmi idha hawa walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. Cerita tentang pengalaman Mi'raj beliau ada di Quran surat An-Najm. Nabi Ibrahim di Quran surat Al-An'am dalam proses pencarian pada Tuhan, beliau bilang, ketika aku mencari Tuhan, yang pertama aku temukan adalah bintang. Setelah itu aku lihat bulan, setelah aku lihat matahari.
Itu ceritanya beliau. Kita yang awam menangkap bahasanya beliau, mungkin oh beliau ketemu bintang. Kalau dari kecil juga Ibrahim lihat bintang itu mah udah. Paham? Tentu saja bukan bintang yang itu. Makanya di ayat lain kemudian Tuhan mengatakan, lihatlah bintang di langit terdekat. Lihatlah bintang di langit terdekat. Kita itu disuruh menyaksikan bintang di langit terdekat. Lalu kenapa di masjid-masjid kok lambangnya bulan bintang? Di mana diletakkan bulan bintang itu? Bukankah diletakkan di menara? Bagian yang tertinggi dari masjid. Bahkan di menara pun diletakkan di paling tinggi. Ada runcing ke atas, baru bulan bintang. Setelah melewati jalan yang runcing, yang sangat runcing, baru ketemu bulan bintang. Itu sebetulnya simbolik dari para leluhur kita. Bahwa puncak perjalanan spiritual setiap hamba Allah itu pasti akan melewati fase-fase itu. Makanya bulan bintang menjadi simbolik. Makanya bulannya pun yang digunakan bukan bulan yang bulat. Kan bulan sabit. Baca surat Al-Baqarah. Dengarkan CD saya 200 dari ayat 1 sampai 286 tentang Al-Baqarah. Di situ saya jelaskan. Tanda haji adalah bulan sabit. Itu Quran. Salah satu tanda haji adalah bulan sabit. Padahal kalau kita mau pergi haji kan tidak selalu bulan sabit. Ada juga berangkat haji lagi bulan purnama. Tapi Quran mengatakan tanda haji, tanda waktu haji adalah bulan sabit. Tentu saja ini berbicara haji secara hakikat. Dan itu secara hakikat selalu benar adanya. Jadi Quran itu sudah menyediakan begitu banyak rambu-rambu yang sangat luar biasa. Makanya siapa yang rajin meneliti ke dalam, maka dia akan menemukan kebenaran. Itulah kenapa lambangnya bulan bintang. Ya, bisa dipahami ya. Makanya temukan bulan bintang itu. Temukan. Ya. Kenapa? Karena bintang itu di alam semesta saja, di dalam kehidupan kita, itu kan menjadi sebuah cara untuk menyatakan grade. Betul nggak? Ada hotel bintang 5, ada hotel bintang 4, bintang 3, ya, bintang 2, ada bintang 1 nggak? Betul nggak? Jenderal juga ada bintang 2, ada bintang 3, begitu lengkap jadi bintang 4. Ada juga jenderal bintang 5 kan? Nah bintang itu biasanya digunakan di dalam kehidupan itu juga menjadi cara untuk mengklasifikasi. Pertanyaannya, mengapa mengklasifikasi pakai bintang? Karena bintang itu mewakili sebuah derajat yang tinggi. Oleh karena itu hati-hati tuh mereka yang pakai bintang.